Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwan fillah wal akhwat radhiyallahu iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini Allah masih berikan kepada kita semuanya berupa limpahan nikmat, masih ditetapkan dalam iman dan Islam, diberikan kesehatan, diberikan keamanan, diberikan rezeki, sehingga kita bisa menghadiri majelis ini dalam rangka untuk belajar menambah pengetahuan kita terhadap agama. Semoga Allah Ta'ala menetapkan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya ini dan berkenan untuk menambahnya baik untuk kita di dunia maupun kehidupan kita yang akan terjadi di akhirat. Selanjutnya ikhwan dan akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang masih di Nahwu al-liqa'u tsalits, pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang pembagian kata. Yang kita mengingat bahwa sesungguhnya bahasa Arab ini sangat penting untuk kita, yang para ulama menyebutkan apa-apa yang tidak bisa menjadi sempurna dengan sesuatu itu, maka hal itu menjadi wajib untuk kita pelajari. Ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Belajar agama tidak akan bisa kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu menjadi hal yang vital, yang menjadi hal yang utama untuk kita menguasainya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tentang pembagian isim. Pertemuan yang dahulu tentang al-kalimah, kata, dibagi menjadi tiga, yakni isim, fi'il, dan huruf. Misalnya al-ismu ahlan wa sahlan wal fi'lu wal harfu, kata benda, kata kerja, lalu huruf. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian alamat, tanda-tanda dari kata tersebut sudah antum pelajari pula. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena waktunya sangat singkat, kita langsung saja masuk ke dalam pembagian isim, yakni terkait dengan kata benda dan pembagiannya. Al-ismu bin nadhri ila bunyatihi wa ila ta'yinihi wa ila naw'ihi. Kita akan belajar tentang kata benda yang dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk kesempatan sore hari ini kita belajar tiga jenis saja, yaitu terkait dengan kata benda yang ditinjau dari sisi bangunannya. Ini huruf-huruf yang membangun dari kata benda tersebut, menyusun menjadi sebuah kata benda. Yang kedua, bin nadhari ila ta'yinihi, kata benda yang ditinjau dari kejelasannya, jelas dan tidaknya. Yang ketiga, al-ismu bin nadhari ila naw'ihi, kata benda yang ditinjau dari sisi jenisnya. Yang pertama ditinjau dari bunyatihi, dari bangunannya, huruf-huruf yang menyusun sehingga menjadi sebuah kata benda yang bisa dipahami. Antum lihat dalam bagan yang telah dibagikan, kata benda dibagi
Untuk pertemuan ini 3 hal. Yang pertama ditinjau dari segi bangunannya. Ada 2, sahihul akhir dan ghairu sahihil akhir. Sahihul akhir adalah kata benda, sebutkan di situ, yakni kata benda yang akhir dari hurufnya adalah huruf yang sahih. Artinya bukan huruf illah, bukan huruf yang 3 jenis. Huruf illat itu ada 3, yakni alif, waw, dan ya. Sahihul akhir, contohnya untuk melihat di situ, semua fi'il-fi'il yang bukan dari jenis fi'il maksur, fi'il mangkus, maupun fi'il mamdud. Apa ketiganya ini? Kita lihat pada ghairu sahihul akhir. Kata benda yang akhir, huruf akhirnya adalah bukan huruf-huruf yang sahih. Mungkin saja dia terdiri dari huruf alif. Yang pertama disebut dengan isim maksur. Isim maksur adalah isim akhiruhu alifun lazimah. Kata benda yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Alif lazimah itu adalah huruf alif yang senantiasa melekat erat pada akhir dari kata benda tersebut. Selalu nempel di huruf akhir dari kata benda tersebut. Ini isim maksur, huruf alif. Contohnya, banyak sekali contohnya, nanti antum juga berkewajiban mencarinya. Di situ disebutkan fatan atau al-fata. Kalau ditambah dengan alif, al-fata, al-dzikra, ada lagi ad-dunya, al-asa, al-mustafa, al-mustasfa, al-huda. Maka sebelumnya berharofat fathah diakhiri dengan huruf alif, maka dia adalah isim maksur. Isim maksur yang huruf akhirnya adalah alif. Sebelumnya fathah. Al-fata, pemuda. Az-zikra, ini yang memberikan peringatan atau peringatan. Ad-dunya, dunia. Al-asa, tongkat. Al-mustafa, yang terpilih. Al-mustasfa, rumah sakit. Al-huda, petunjuk, dan seterusnya. Semua isim-isim kata benda yang huruf akhirnya adalah alif, sebelumnya adalah fathah, maka dia disebut dengan isim maksur. Karena disusun dari huruf yang huruf akhirnya itu adalah huruf illah, alif. Yang kedua, isim mangkus. Isim mangkus adalah akhiruhu ya'un lazimah. Huruf akhir dari kata benda itu adalah ya lazimah. Ya yang selalu merekat, yang nempel di kata benda itu di akhirnya, dan huruf sebelumnya adalah kasrah. Huruf sebelumnya kasrah, maka dia disebut dengan isim mangkus. Huruf ya di akhirnya. Contoh, di situ disebutkan al-muhami, ar-ra'i. Ada lagi kalimat yang lain, al-murabbi, al-musalli, ad-da'i, al-qadhi, al-hadi. Sebelumnya kasrah lalu diakhiri dengan huruf ya, maka itu disebut dengan isim mangkus. Barangkali bagi ikhwan dan akhwat yang baru belajar, yang mungkin masih kebingungan untuk memberikan makna itu, baik kita ulangi lagi dari awal untuk memahaminya supaya tahu arti dari kata benda tersebut. Isim mangkus yang huruf akhirnya ya sebelumnya kasrah, contohnya al-muhami, ya, hakim. Ar-ra'i, seorang penggembala. Al-murabbi, seorang pendidik. Kemudian al-musalli, orang yang salat. Ad-da'i, orang yang menyeru, kalau dai. Al-qadi, seorang hakim. Al-hadi, seorang pemberi petunjuk, dan seterusnya. Maka huruf-huruf akhir ini adalah ya, sebelumnya kasrah. Ini isim mangkus.
Apabila dihilangkan alif lamnya, ya, kemudian ya-nya dihilangkan, bersifat nakirah yang tidak jelas, maka dia akan ditanwin. Hilangkan alif lamnya ta'rif menjadi nakirah, maka dia akan ditanwin. Contoh, al-murabbi, kalau dihilangkan alif lamnya, maka ya-nya dihilangkan menjadi murabbin. Ad-da'i, da'in. Al-musalli, musallin. Ar-ra'i, ra'in. Al-qadhi, qadin. Nakirah. Al-hadi, hadin. Nah, itu bentuk dari isim mangkus yang merupakan isim yang tidak sehat di akhirnya, ghairu sahihil akhir. Huruf akhir dari kata benda ini tidak sahih. Ya, ini huruf ya. Ingat, ada 3 huruf illah yang ada yang kita pelajari, yakni alif, ya, dan waw. Kemudian di sini ada jenis yang ghairu sahihil akhir, ya, dia termasuk huruf alif tapi disebut dengan mamdud, isim mamdud, akhiruhu hamzah, qablaha alif zaidah. Di sana ada huruf hamzah di akhir kata benda tersebut, sebelumnya ada alif tambahan. Misalnya khadra'u, hamra'u, sama'un, dan seterusnya. Huruf hamzah di akhir kata benda, sebelumnya ada huruf alif, maka disebut dengan isim mamdud. Dia termasuk kata benda yang tidak sahih atau ghairu sahihil akhir, tidak sahih huruf akhirnya, yakni jenis hamzah atau sama dengan al-alif. Isim mamdud ini banyak contohnya. Misal dawaun, dawaun. Kalau ma'rifah ad-dawa'u, iktida'u, iktidaun, bina'un, sama'un, insya'un, ya, dan seterusnya. Huruf hamzah di akhir kata benda, sebelumnya adalah alif tambahan, maka dia isim mamdud. Coba barangkali ada lagi yang bisa mendatangkan kata benda seperti itu. Untuk kata benda warna, yang mu'annas bisa dirubah menjadi, yang mudzakkar dirubah menjadi mu'annas dengan wazan fa'la'u. Contohnya ahmaru menjadi hamra'u, ahdaru menjadi hadra'u. Ada lagi azraku menjadi zarqa'u, asmaru menjadi samra'u, asfaru menjadi safra'u, abiyadu menjadi bayda'u, aswadu menjadi sauda'u. Dia menjadi mu'annas dengan dijadikan isim mamdud. Hamzah di akhir kata benda itu dia dihukumi menjadi mu'annas. Baik, selanjutnya untuk pembagian isim binadhari ila bunyatihi, kita cukupkan sampai di sini, namun kita berlatih. Ada 2 ditinjau dari bangunannya tadi, sahihul akhir dan ghairu sahihil akhir. Ada yang sahih huruf akhirnya tidak ada huruf illah, kemudian yang kedua ghairu sahihil akhir, sehat, yang tidak ada huruf illahnya. Yang tidak sehat, ya ini yang terdapat huruf illah di akhirnya. Baik, untuk lebih memahami ini, Ana akan menyebutkan secara acak. Namun sebelumnya barangkali Ana akan meminta di antara antum maupun antuna ini yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari isim ini. Isim sahih, semua isim yang tidak ada tanda dari ghairu sahih akhir, bukan isim maksur, bukan isim mangkus, dan bukan pula isim mamdud. Baik, kita awali dari akhi yang paling pojok barat, Aki Ahsani Naufal, silahkan menyebutkan sembarang kata benda. Masuk yang sahih akhir, yang sahih dulu sembarang. Masjidun, dia termasuk isim sahih karena huruf akhirnya adalah dal, bukan termasuk huruf illah. Masjidun, masjid. San. Aki Naufal yang
Ismun, na'am. Isim sahih. Barakallahu fiik. Ya akhi, ya Ustaz Effendi. Hakibatun, dia termasuk isim sahih namun muannas, ada tanda tak marbutoh di sana. Hakibatun, pas. Naam ya akhi Bahrul. Kirtasun, na'am. Hada kirtasun. Al-kirtas, huruf akhirnya adalah sin, termasuk sahih. Akhi Rafi, kuratun, kuratun, kuratul qadam. Kuratun. Termasuk isim mu'annas, dia sahih karena tidak ada huruf illat. Nah, sahihul akhir. Akhi Akhi Triadi mungkin menyebutkan satu kata benda seingatnya saja. Libasun, na'am, masya Allah, libasun. Kita memakai baju, pakaian. Nah, libasun, isim sahih. Baik, dari afad barangkali ada yang menyebutkan isim sahihul akhir. Dari B1 mungkin yang bergabung ini. Dari B1 ada yang menyebutkan ukhti Dwi Oktamala hadirah. Hadirah. Ista'zanat. Oh izin. Ukhti Nida wanitatul muwahidah hadirah. Ukhti Nida tastariku bisyabakah au hadirah. Hadirah, masya Allah. Ya ukhti Nida tafadhali udhkuri isman wahidan min naw'i sahihil akhir. Apa? Babun, na'am. Ahsanti, babun. Babun, sahihul akhir. Dari B2, ukhti Najmah Raniyah. Ukhti Najmah Raniyah hadirah. B2, B asani, Najmah Raniyah. Min fadlik udhkuri isman wahidan min naw'i sahihil akhir. Nah, tafadhali udhkuri isman wahidan sahihil akhir. Bisa menyebut apa? Faslun, na'am, barakallahu fiik. Sahlun, untuk kata benda sahihul akhir, semua kata benda yang tidak berakhiran dengan alif, ya, alif maksurah, kemudian tidak berakhiran dengan ya, isim mangkus, dan tidak pula berakhiran dengan hamzah, maka dia termasuk sahihul akhir. Kita berlatih sekarang ke fi'il, ke isim ghair sahihul akhir, kata benda yang memiliki huruf illah di akhirnya. Sekarang kita masuk ke isim maksur yang berakhiran dengan alif. Kita awali dengan akhi Bahrul. Isim maksur, seingat tadi saya sudah menyebutkan beberapa, barangkali antum ingat, atau menyebut isim yang lainnya berakhiran dengan alif, baik alif yang berdiri maupun alif bingkong atau alif maksurah, maka sama saja. Al-asa, nah, al-asa, liman asa, akan al-asa, isim maksur. Baik, Ustaz Effendi. Musa, na'am, ismun min asma'il bashar, Nabiullah Musa alaihissalam. Baik, ya akhi Rafiq Munawan. Al-Huda, Al-Huda, lib maksurah. Masri. Di situ juga ada tertulis isim maksur. Tidak sebanyak isim sahihul akhir. Tidak sebanyak kata benda yang sahihul akhir, ya, terbatas. Nah, kemudian zikro, peringatan. Najwa, na'am, najwa. Masya Allah, di sini ada yang namanya najwa juga ini. Na'am, mufti najwa, najwa kamel. Baik, akhi Salwa.
Salwa dan Naam Salma. Baik. Akhi Ahsani. Naam isim maksur. Akhirnya huruf alif lazimah yang merekat dengan kata benda tersebut. Hah? Mahwa? Nah, dunia? Ad-dunya. Baik, barakallahu fiik. Rumah sakit? Al-Mustasfa. Baik. Akhwat yang ada di B1 sekarang. Ukhti Hilmi Azizah hadirah. Ukhti Hilmi online. Ukhti Hilmi Azizah tastariku bi syabakah tafadhali. Naam, tafadhali udhri isman min asma'i isim maksur. Isim maksur coba disebutkan satu ya yang Anda ingat tadi Anda sebutkan atau yang lain, silakan. Al-Fata. Al-Fata. Naam. Al-Fata lawan dari fatatun. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khaira. Ukhti Aizah Nur Aizah. Ini ustazah ini. Ustazah Aisyah min fadlik. Isim maksur. Isim maksur. Tafadhali. Ghaibah la tashtarik bisyabakah wa la takhbur fil fasl. Umar Ridha syafahullah. Baik. Nantakil ila ukhti Junia Karina Sari hadirah. Ukhti Junia. Nah, isim maksur. Ghaibah. La na'am. La ba'as. Ukhti Pamba. Ukhti Pamba tafadhali udhkuri isman min asma'i isim maksur. Ukhti Pamba, ghaibah. Ghaibah, masyaallah. Oh na'am, tafadhali udhkuri isman min naw'i sahih ghairi sahih al-akhir. Ya, sebutkan isim maksur yang Anda ingat. Berakhiran alif. Isa. Naam. Isa. La ba'as. Isa. Baik. Ukhti Salsabila. Marrah wahidah. Sekali lagi. Ukhti Salsabil. 5 dekat hakku ya semua. Naam ya ukhti Salsabil min fadlik sebutkan isim maksur. Berakhiran alif. Huruf illah alif. Husna barakallahu fiik. Baik. Al-Hasan mudzakkar, al-husna muannas. Baik. Barakallahu fiik. Al-an nadkhul ila naw'i tsani min ghairi sahih al-akhir isim manqus. Ismun manqus yang berakhiran dengan ya lazimah. Isim manqus. Contohnya al-murabbi, al-muhami, ar-ra'i dan seterusnya. Baik, langsung saja ya akhi Ahsani. Isim manqus la budda alaika an tadhkur. Ad-da'i kalau dihilangkan alifnya nakirah. La kasrah. Da'in. Ad-da'i hilangkan alif lamnya menjadi nakirah. Da'in hilang alifnya. Da'in apabila nakirah. Na'am ahsanta. Akhina walian madhin ditambah dengan ta'rif al-madhi. Al-madhi jadi madhin ketika nakirah. Nah, Ustaz Effendi. Al-muzakki. Nah, dihilangkan alif lam ta'rifnya. Muzakkin, seorang yang memberikan zakatnya. Al-muzakki. Baik, barakallahu fiik. Akhi Bahrul. Naam ya Bahrul. Isman wahidan, simangkus. Al-hadi, kalau nakirah menjadi hadin. Al-hadi
Ma'rifah dihilangkan alif lamnya menjadi hadin, hilang ya-nya. Isim mangkus. Naam ya akhi Rafi' Munawwan. Az-Zaki. Az-Zaki. Naam. La, Az-Zaki zakiyun. La, bukan zakin. Muzaki, naam sahih. Coba yang lainnya. Seorang yang sholat al-musalli, kalau hilang alif lamnya menjadi nakirah musallin. Naam, ahsanti. Ahsanti. Ahsanta. Afwan. Afwan, anak biasa mengajar anak putri. Baik ya, Mas Tri mungkin menyebutkan satu kata benda semangkus. Al-Ali. 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 Nah, dia sebelumnya harus Al-Aliyu itu isim asli ya, Aliyun, nanti dihilangkan alif lamnya tetap Aliyun. Nah, tidak berubah jadi Alin. Nah, bukan isim mangkus, itu nama dan sifat juga. Nah, misterius. Orang. Oh, Al-Misri. Nah, Al-Misri berarti itu termasuk isim mansub mudzakkar. Isim mansub mudzakkar asalnya kata benda dijadikan yu. Naam, la ba'as. Baik, untuk contoh selanjutnya isim mangkus ini silahkan Ukhti Lena Haryani hadirah. Ukhti Lena, barangkali apa yang telah disebutkan tadi Anda mengulangi atau Anda mendapati sendiri, bisa browsing, bisa dari buku, dari kitab yang Anda bawa, silahkan. Ukhti Lena, isman wahidan min anwa'i isim ghairi sahih al-akhir ismi mangkus. Ukhti Lena hadirah ghaibah. Oh, na'am. Ghaibah. Ukhti Ida Midati. Ukhti Ida hadirah ghaibah. Ghairu mawjudah. Ukhti Umi Salikah. Ukhti Umi tashtariku bisyabakah elektronia online. Bitarikati Anbu'din. Umi Salikah. Ukhti tafadhali. Udhkuri. Iya, Ustaz. Ya, silahkan sebutkan satu isim mangkus yang Anda ingat. Isim mangkus. Nah, isim mangkus yang huruf akhirnya adalah ya, sebelumnya kasroh. Al-Hadi. Al-Hadi, na'am, Al-Hadi. Kalau dihilangkan alif lamnya menjadi nakirah, coba dihilangkan alif lamnya, nakirah, hilang ya-nya. Hadin. Hadin, na'am. Kalau isim mangkus dihilang, na'am, hadin, dihilangkan alif lamnya, maka ya-nya hilang. Hadin, na'am. Jazakillah khairah, mubarakatuh. B2, min fadlik ya ukhti Siti Asia. Lah, ukhti Sarah Mutmainnah hadirah. Sarah Mutmainnah. Ukhti Sarah hadirah. Ghaibah. Ukhti Siti Asia hadirah. Naam, hadirah. Man hadhihi allati taftahu bil maik? Ukhti Siti Asia au Sarah? Min fadlik udhkuri isman wahidan. Satu isim dari isim mangkus. Ukhti Siti Asia.
Nah, tafadhali satu kata benda, semangkus. Yang akhirnya adalah huruf al asi. Naam, ahsanti. Dihilangkan alif lamnya. Bentuk nakirah gimana? Dihilangkan ma'rifah. Alif lamnya dihilangkan. Iya, dihilangkan alif lamnya. Asim. Naam, barakallahu fiik. Syukran jazilan. Nantakulun ila nihayat min ism ghair sahihil akhir. Isim mamdud. Ismun mamdud. Ini isim yang akhirnya adalah hamzah. Sebelumnya alif zaidah. Contoh tadi disebutkan khadra'u, samaun, seterusnya. Intinya semua kata benda yang akhirnya adalah huruf hamzah, di sana ada tambahan alif. Ya, silahkan. Kita awali dari akhi, semuanya harus menyebutkan, nanti ditulis di lembar ini dan dikumpulkan. Baik, infadul ya akhi ahsani, semamdud. Hasna'u, naam. Hal arafta makna hasna? Arafta makna hasna? La, hasna manaha jamilatun jiddan. Nah, insyaallah. Hasna. Baik, hasna'u. Baik, bakhina falion. Ulama'u. Ulama'u. Naam, ahsan. Ulama jam'u alim. Baik. Min fadlik Ustaz Fendi. Bina'un. Masya Allah. Bina'un. Ahsan. Naam ya akhi Rafi'. Mada taf'al? Ya Rafi'. Min fadlik. Juhala'u, naam jam'u jahil. Juhala'u, ulai juhala. Bilhaqiqah qafulu insanin jahilin. Karena insanu zaluman jahula wa nahnu juhala. Illa man rahimah rabb. Baik ya akhi Bahrul. Daka'un, masya Allah. Daka'un, daka. Anta du daka'in azimin. Ya akhi Bahrul. Baik, min fadlik. Masri bayda'u, na'am, ahsan. Ini warna-warna yang bisa berubah jadi mudzakkar, semua warna kemudian dijadikan muannas dengan wazan fa'la'u, yang di akhirnya adalah hamzah, disebut dengan isim mamdud. Na'am, terusnya ukhti dari B1, anti ya ukhti Hana. Nih, ukhti Hana hadirah. Ukhti Hana hadirah atau ghaibah. Masya Allah, tafadhali min fadlik udkuri isman wahidan min anwa ismin mamdud. Khida'un, na'am, hida'un. Nasta'milu khida'an. Al-khida'. Ibtida', na'am, ibtida'un. Ibtida' awal, permulaan. Baik ya ukhti, ini tadi ukhti Hana. Ukhti Dian Wahyuni hadirah. Ukhti Dian lanti hadirah tashtariku ma'ana fi syabakah bi tariqati an bu'din, yang bergabung dengan internet. Ukhti Dian, silahkan menyebutkan satu kata benda isim mamdud. Akhirnya adalah hamzah, sebelumnya alif zaidah. Hamra'u. Hamra'u, na'am. Hamra'u dari kata mudzakkar ahmaru. Ahmaru, merah. Hamra'u, merah untuk muannas. Na'am, ahsanti, syukran. Ya ukhti Weni Dwi Yunitasari, hal anti hadirah ma'ana? Ukhti Weni tahdur. Hadir Ustaz. Hadirah Ustaz. Naam, tafadhali udkuri ismi, sebutkan satu huruf kata benda semamdud. Zarqa'u. Zarqa'u. Zarqa'u, ahsanti. Nah, zarqa'u dari kata mudzakkar azraqu. Nah, azraqu. Zarqa'u, biru. Nah, syukran jazilan. B2 yang belum, ukhti Siti Rimadani hadirah.
Siti Rima allati hadirah ma'ana huna fil fasl. Ghaibah غير موجودة. Siti Rima. Oh, Masya Allah ya, Siti Rima udkuri. Satu kata benda. Semamdud. Syu'ara'u. Naam, jam'u syair. Syu'ara, para penyair. Taib, ahsanti. Masya Allah, Siti Rima. Ukhti Umi Nur Hidayah, hadirah. Umi. Ya Ukhti Umi hadirah. Ini sebagai murajaah antunna, dan barangkali ini awal-awal dari mengingat semua mufrodat, kata benda yang terkait dengan jenisnya. Lalu setelah itu kita akan bergabung lagi mengingat itu dalam sebuah susunan jumlah mufidah untuk menyusun sebuah kalimat sempurna. Baik, ya Ukhti Umi hadirah, tafadhali udhuri isim mamdud. Apa? Safra'u. Naam, asfaru menjadi safra'u. Nah. Baik. Kalau sahra'u, man tadzakkara sahra mahia, padang pasir. Naam, sahara sahra'u. Baik. Ahsan. Al-an nadkhul ila, kita tinggalkan natruk ism binadhari ila bunyatihi. Kita tinggalkan kata benda ditinjau dari sisi bangunan huruf-hurufnya. Sebelum kita berpindah kepada kata benda ditinjau dari kejelasannya, barangkali ada yang bertanya. Kalau tidak ada, Masya Allah, berarti antum paham. Walaupun tanpa papan tulis, walaupun tanpa dijelaskan satu-satu, Masya Allah, lewat suara saja antum sudah bisa. Barangkali ini para akhwat dari mahasiswi yang baru bergabung dan baru belajar bahasa Arab, kalau antuna mendapati kesulitan, antuna ketinggalan, bisa nanti bertanya, ya silakan bertanya, baik di forum ini, dalam pembelajaran ini, atau setelahnya juga tidak apa-apa, melalui grup dari para mahasiswa, atau mungkin ya bisa ditulis dan seterusnya. Yang jelas tetap pembelajaran berlangsung. Baik, kita masuk ke dalam isim binadhari ila ta'yinihi. Kata benda ditinjau dari sisi kejelasannya. Jelas apa tidak? Maksudnya dari sisi yang mananya, ini atau yang itu, atau secara umum yang tidak jelas, sehingga bisa dikatakan sesuatu yang umum, yang general, ya. Ditinjau dari sisi kejelasannya ada dua juga, yakni ma'rifatun wa nakiratun. Ma'rifah itu yang sudah jelas diketahui. Kemudian yang nakirah yang tidak jelas, yang belum pasti mananya, ya tidak jelas isim yang mana, kata benda yang mana. Untuk nakirah ini gampang, yang tidak ada alif lamnya. Misal semua kata benda yang tidak ada alif lamnya, misal insanun, kemudian asadun. Insanun, manusia. Kenapa disebut dengan nakirah? Tidak jelas, karena tidak jelas manusia yang mana, insanun. Tapi kalau antuna masukkan al-insanu, maka dia menjadi ma'rifah, jelas. Manusia yang ini, insan yang ini. Kalau dalam bahasa Inggris ada tambahan kata the man sama man berbeda, ya. The book sama book berbeda. Kalau the book, buku yang ini. Kalau ini al-kitabu, buku yang ini. Jadi ma'rifah. Kalau kitabun, tidak jelas. Buku yang mana? Maknanya jelas, buku. Tetapi buku yang mana? Tidak jelas. Nah, inilah yang disebut dengan nakirah. Tidak jelas yang mananya. Ya, jadi semua kata benda nakirah, tidak ada alif lam ta'rifnya, ini disebut dengan kata benda yang nakirah yang tidak jelas. Adapun yang ma'rifah itu ada beberapa, bisa kita lihat dari pembagiannya. Madalla ala muayyanin, yang menunjukkan pada satu kata benda yang jelas. Yang pertama, ad-domir. Domir ini adalah kata ganti. Dalam bahasa Inggris, antum yang mempelajarinya namanya pronoun. Kalau noun itu kata benda, pronoun kata ganti. Nah, domir ini harus dihafal ya ikhwan dan akhwat, tidak bisa ya pengertian saja, tetapi harus dihafal.
Monggo silahkan jenengan browsing untuk kata benda ganti ini atau domir, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, dan seterusnya dihafal ya. Ada 14 jenis, antum hafalkan. Ya, huwa, dia satu, huma, mereka berdua, hum, mereka banyak laki-laki. Kalau hiya, satu orang wanita, dia, huma, dua wanita, hunna, mereka banyak wanita. Ya, monggo ini dihafalkan untuk kata ganti. Domir itu disebut dengan isim ma'rifah karena sudah jelas. Siapa? Huwa. Siapa? Anta. Siapa? Antum. Sudah jelas. Maka dengan ini disebutkan bahwa semua isim domir itu ma'rifah. Ya. Ana, nahnu, antum, antuna, anti, semuanya ini disebut dengan isim domir atau kata ganti, itu ma'rifah. Yang kedua, al-alam, isim alam yang menunjukkan pada alam, ini sesuatu yang konkret yang nyata bisa dilihat, baik nama kota, baik itu nama sebuah gunung, baik nama sebuah wilayah, daerah atau kecamatan, atau nama orang, itu yang sesuatu yang konkret yang nyata di alam, ya itu bisa dikatakan dengan isim alam. Misal Indonesia, ma'rifah, Indonesia, negeri Indonesia. Amerika, Amerika. Korea, Korea, dan seterusnya ya. Jabal Uhud, nah Jabal Uhud. Kemudian ada lagi Qutbun Syamali, kutub utara. Qutbun Janubi, kutub selatan, terusnya ya, semuanya merupakan bentuk isim yang menunjukkan al-alam. Nama orang Muhammadun, jelas ma'rifah, namanya Muhammad walau tidak ada alif lam, ya. Kemudian nama-nama yang itu sudah dimaklumi bersama, ya, seperti nama hari, misalnya al-isnain, yaumul isnain, itu sudah jelas. Muharram, Safar, nama bulan, dan seterusnya. Nama-nama yang ma'ruf seperti itu walau tanpa alif lam, dan memang tidak boleh. Seperti Tulung Agung, tidak boleh ditambah dengan alif lam. Tulun Ajun, tidak boleh at-tulun ajun, kecuali jadi isim mansub muannas atau mudzakkar. Misalnya akhi Naufalion at-tulun ajuni. Ya, itu sebagai isim mansub baru boleh ditambah karena ada ya yang menunjukkan penisbahannya kepada wilayah. Tetapi nama asli Tulung Agung tidak boleh ditambah dengan alif lam. Nah, Yordania, Urdun, ya tetap Misra, Mesir. Nah, begitu nama-nama alam yang sudah ma'ruf tidak perlu ditambah alif lam, dia sudah ma'rifah. Yang nomor 3, ismul isyarah, kata benda penunjuk. Hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai, dan seterusnya. Dalika, danika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, dan seterusnya. Kata benda penunjuk dihafal. Cuman sebenarnya dari 3 bentuk, mufrad, musanna, jamak, cuma 3 bentuk, 1, 2, dan 3. Untuk laki-laki begitu, 1, 2, dan 3. Hada, ini untuk 1 mudzakkar. Hadani untuk 2 mudzakkar. Haulai banyak mudzakkar. Hadhihi 1 muannas. Kemudian hatani untuk 2 muannas, haulai banyak muannas. Demikian dihafalkan. Itu untuk benda dekat. Kalau benda jauh, dalika itu 1, danika 2 itu, ulaika banyak. Kalau tilka untuk 1 muannas itu, danika, ulaika banyak. Jadi begitu isim isyarah itu semuanya ma'rifah karena sudah jelas. Yang mana? Dalika, tilka, ulaika, danika, rajulani, dan seterusnya. Maka isim isyarah, kata benda penunjuk itu ma'rifah, jelas. Yang keempat, al-ismul mausul, kata sambung. Alladhi, alladhani, dan seterusnya. Alladzina, maka itu menjadikan
penggabungan antara isim maupun fi'il. Allati, allatani, allai atau allati dan seterusnya. Monggo nanti dilihat contohnya itu ya, isim mausul, kata benda penyambung yang menyambungkan sehingga bergabung menjadi sebuah kalimat sempurna. Ini juga ma'rifah. Alladhi itu ma'rifah. Alladani, alladina dan seterusnya. Ya, siapa? Pendek cuman 3. Maksudnya mufrad, musanna, jama'. Mu'anas, mudzakkar, putra, putri. Nah, yang kelima, al-mu'arraf bi al, yang dia menjadikan ma'rifah karena sebab tambahan alif lam. Insanun tadi nakirah, dia menjadi ma'rifah dengan ditambah alif lam. Al-insanu. Ya. Madrasatun nakirah menjadi ma'rifah dengan al-madrasatu. Kitabun nakirah menjadi ma'rifah dengan al-kitabu. Demikian gampang untuk penambahan alif lam ini. Silakan ditambah kepada kata benda yang bisa ditambah, kecuali isim alam yang tidak perlu ditambah alif lam. Kemudian yang nomor 6, al-mudhaf ila ma'rifah. Nah, misal ba'iul burtuqali. Ba'iun, ba'i itu penjual, al-burtuqali itu jeruk, berarti penjual jeruk. Ini adalah kata benda yang menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih yang disandarkan padanya, maka dia menjadi ma'rifah karena sudah jelas penjual mana? Oh, penjual jeruk. Ba'iul burtuqali, penjual jeruk. Kemudian penjaga perpustakaan, aminul maktabati. Aminun itu nakirah, orang yang dipercaya, penjaga. Ketika digabungkan menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, maka jadi ma'rifah. Aminul maktabati, penjaga perpustakaan. Demikian juga tadi ba'iun, penjual, itu nakirah, tetapi ketika digabung dengan kalimat yang lain menjadi mudhaf dia, dan kalimat kedua mudhafun ilaih, itu menjadilah dia ma'rifah. Ba'iul burtuqali, ba'iul kitabi, ba'iul maktabi, ba'iul na'am qalami dan seterusnya. Itu semuanya menjadikan ma'rifah karena sebab al-idhofah. Yang ketujuh, al-munada lil maqsud, yakni lil maqsudi ta'yin, yakni bil, ini merupakan seruan dengan ada tambahan ya, panggilan. Misal ya akhi, ya ahmadu. Ini maksudnya untuk menjelaskannya, untuk menetapkan kejelasannya. Ya, misal ya ustadun, ya ustadatu, dengan tambahan ya ini akan menjadikan jelas siapa yang dipanggil, yakni ya mudarrisu, ya ustadu, nah, dan seterusnya. Dengan tambahan ya ini dia akan menjadikan jelas yang dimaksud, siapa dia. Ya talibatu, ya talibu, ya akhi, ya ukhti, itu menjadi ma'rifah. Tadinya misalnya Muhammadun, dia sebut dengan isim alam, sudah jelas nama orang, siapa? Muhammad. Tetapi dengan tambahan ya Muhammadum, jadi jelas Muhammad yang mana? Oh, Muhammad yang murid kelas 11 misalnya, ya Muhammadum. Dengan al-munada ini, panggilan ini, kita akan menjadikan isim yang nakirah menjadi ma'rifah. Baik, isim ditinjau dari kejelasannya ada nakirah dan ma'rifah. Kita supaya lebih cepat, langsung saja saya yang bertanya, Anda yang bertanya, antum yang menyebutkan jenisnya termasuk yang mana. Tayyib ya akhi Naufal Ahsani. Naam. Insanun nakirah ma'rifah. Jadikan ma'rifah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Kemudian min fadlik ya akhi Naufal. Nah, ini antum termasuk isim apa? Isim dhamir, nakirah ma'rifah. Ma'rifah, barakallahu fiik. Ustaz Effendi, min fadlik. Ya akhi, ini termasuk ma'rifah atau nakirah? Nah, dari apa? Dilihat dari apanya? Nah, barakallahu fiik. Dari yang, nah, ahsan. Akhi Rafiq Munawan,
tilka. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Nah, termasuk isim apa ini? Nah. Wah, ini pusing nih. Lagi ngantuk nih. Isim isyarah. Baik, barakallahu fiik. Ya kibarul alladzina. Isim apa ini? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Termasuk bagian dari apa? Jenis isim mausul. Nah, kata sambung. Nah, Mastri, barangkali Mastri ya. Apa ini tadi? Ana. Termasuk isim nakirah ma'rifah. Ma'rifah. Termasuk isim apa tadi bagian ini? Isim domir, kata ganti. Barakallahu fiik. Masya Allah. Min fadlik ya akhi, ya ukhti. Akhinya habis. Sekarang ukhti Aisyah Ar-Rahmah hadirah. Ukhti Aisyah Ar-Rahmah hadirah. Min fadlik ukhti Aisyah Ar-Rahmah hadirah atau ghaibah? Oh, na'am, ya ukhti Aisyah min fadlik, sebutkan, ya ini diantara isim ma'rifah yang masuk dalam mudhaf dan mudhaf ilaih. Beri contoh mudhaf dan mudhaf ilaih. Dua kata, yang pertama sebagai mudhafun, yang kedua mudhafun ilaih. Kitabun nahwi. Kitabun nahwi, na'am, sahih. Kitabun nakirah, ketika dia gabung dengan an-nahwi, kitabun nahwi, ia menjadi ma'rifah. Ahsanti. Ya ukhti Aisyah Izzatul Mu'minah hadirah. Ukhti Aisyah Izzatul Mu'minah hadirah. Ghaibah. Ghaibah. Na'am, nantakil ila ukhtina Aisyah Bidiyah. Aisyah Bidiyah hadirah. Aisyah Bidiyah ghaibah. Min fadlik ya ikhwan, la yajuzu lakum an taktubu min asma'i haula'il an-nisa al-akhwat. La yajuzu lakum an taktubu. Masya Allah. Enggak boleh menulis nama ya. Baik. Ukhti Aisyah Izzah ghaibah. Aisyah Fidiyah ghaibah. Nah, nantakila ukhti Umainah hadirah. Umainah ghaibah. Naam. Naam, ya ukhti Umainah min fadlik, sebutkan isim ma'rifah yang termasuk dalam bagian isim alam. Ya, min fadlik. Tanpa ada alif lam tapi dia sudah ma'rifah, isim alam. Nama kota, nama gunung. Aisyah, na'am. Na'am, Aisyah. Ukhti Afifah Lutfiyani, ya ukhti Lulut, tafadhali min fadlik, sebutkan isim yang ma'rifah ditambah dengan adanya munada, tambahan ya. Naam, ya ukhti Afifah Lutfiyani. Ya Ahmadu, ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lakin minal asaf laisa hunaka Ahmadu yajlis fi hadzal fasl. Enggak ada yang namanya Ahmad di sini. Alhamdulillah. Baik, akhir dari pembelajaran ini kita masuk al-ismu binadhari ila naw'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Jenis kata benda itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya ikhwan wal akhwat, di Indonesia kita tidak mengenal ada kata benda jenis laki-laki, jenis perempuan, tidak ada. Dalam bahasa Indonesia semua sama, ya, lemari, dia enggak jenis, dia tidak memiliki jenis ini laki atau perempuan, tidak. Tapi dalam bahasa Arab dikenal ada jenisnya, ya. Binadhari ila naw'ihi ada dua juga, yakni mudzakarun wa muannas. Jenis mudzakkar laki-laki, wa muannas perempuan. Kata benda jenis laki-laki dan jenis perempuan harus dibedakan, ini ditinjau dari jenisnya ada dua, laki dan perempuan. Untuk yang jenis mudzakkar madalla ala dzukur,
ya, minan nasi wal hayawanat. Ini menunjukkan jenis laki-laki baik dari kalangan manusia maupun binatang. Kalau tumbuhan tidak ya. Kalau tumbuhan tidak bisa dideteksi. Tapi untuk manusia dan binatang bisa. Misal abun, dia kata benda jenis mudzakkar karena ayah itu pasti laki-laki. Kemudian asadun, ini kata benda jenis laki-laki karena tidak ada yang menundukkan jenis mu'annas di situ. Asadun, kitabun, jidarun, baitun, itu menunjukkan kata jenis laki-laki karena tidak menunjukkan jenis. Tapi untuk yang pertama ini jenis manusia dan binatang yang benar-benar memiliki jenis laki-laki, bukan seperti kitab yang tidak berjenis. Tetapi untuk yang pertama ini manusia dan binatang yang memiliki jenis kelamin laki-laki, maka dia termasuk ini. Kemudian yang kedua, au madzala ala asma'il asya allati ju'ila ba'daha bil ittifaqi mudzakkaran, yang disepakati jenis laki-lakinya walau tidak menunjukkan lelaki, ya. Secara kesepakatan orang Arab, misal qamarun, qamar ini jenis laki-laki. Nah, kemudian baitun, saifun, dan seterusnya. Pokoknya selain manusia dan binatang yang dia dikategorikan sebagai kata benda jenis laki-laki, maka dia mudzakkar. Baik, ini gampang sekali. Kalau jenis yang mudzakkar ini intinya apa-apa yang menunjukkan benar-benar murni jenis laki-laki mudzakkar, atau kata benda yang disepakati orang Arab sebagai jenis mudzakkar. Baik, langsung saja. Akhi Naufal, kursiyun mudzakkar atau muannas? Nah, mudzakkar. Naufal yang min fadlik. Qamarun mudzakkar. Maktabun, nah, jaddun, ya kibahrul jaddun, kakek, mudzakkar. Dari mana Anda tahu mudzakkar? Ya, karena anak kakek itu mesti laki-laki. Akhi Rafiq Munawan, ammun mudzakkar, karena paman itu mesti laki-laki. Baik, Mastri, ibnun mudzakkar, ibnun mudzakkar karena dia mesti laki-laki, anak putra. Baik, yang kedua muannas. Muannas ini jenis perempuan. Madalla alal inas, ya, minan nas wal hayawanat. Manusia atau binatang yang menunjukkan perempuan. Misal ummun, ibu, mar'atun, na'am, dan seterusnya. Na'am, bintun, jaddatun, na'am, ammatun, khalatun, dan seterusnya. Intinya yang mengandung itu. Kemudian au madzala ala asma'il asya'il lati ju'ila ba'daha bil ittifaqi muannasan. Nah, atau apa yang menunjukkan kepada nama-nama segala sesuatu yang disepakati sebagai muannas. Misal suratun, surah, gambar. Ada tak marbutoh di sini, dia disebut dengan ciri-ciri muannas. Kemudian darun, rumah, itu dianggap sebagai muannas karena kesepakatan orang Arab begitu. Walau tidak memiliki tanda muannas, tetapi dia disebut dengan muannas. Karena di sana ada juga muannas majazi yang dikiaskan dengan muannas. Contoh lagi, syamsun, matahari, dia tidak ada tanda-tanda muannas tetapi dikiaskan sebagai muannas majazi. Syamsun muannas, ardun muannas, rihun angin muannas, bi'run ini sumur. Ada lagi yang lainnya yang berpasangan kiri dan kanan. Ainun, udunun, yadun, rijlun, yang berpasangan itu dianggap muannas, ya. Baik, itu semuanya. Atau kata benda yang ada tak marbutohnya semuanya dianggap muannas. Khizanatun, lemari, maklamatun, lepa, ya. Apalagi? Nafidatun, jendela. Ada lagi? Samilatun, sabilatun, sabilatun. Oh, jamilatun, masya Allah, ahsanta. Baik, ya, itu yang menunjukkan muannas.
Alamatul ta'nis, ya, alamatul ta'nis, tanda-tanda dari kata benda muannas. Yang pertama, ta'u ta'nis. Ya, ada tak ta'nis, misal Khadijatu, mudarrisatun, talibatun, ustadatun. Ada tak marbutah sebagai tak ta'nis di sini menunjukkan kata benda muannas. Yang kedua, alifu ta'nis, alif yang dianggap ta'nis. Ini alif maksurah, misal huda, ya, huda atau najwa, itu semuanya dianggap muannas. Af'a dan seterusnya. Alifu ta'nis al-mamdudah, misal hasna tadi yang disebutkan akhi Naufal, hasna'u, sauda'u, baida'u sebagai alif ta'nis mamdudah, tanda dari muannas. Tetapi ada kata-kata, ada tak marbutah tetapi tidak dianggap muannas karena nama laki-laki. Misal, saya bisa menyebut Hamzatu, ada tak ta'nis tapi dia bukan perempuan karena Hamzah itu laki-laki. Ada lagi Usamatu, Usama, dia nama laki-laki, maka dia tetap sebagai pria, bukan muannas. Ada lagi Muawiyatu, Syaibatu, nama-nama orang kalau ada tak marbutahnya tetap dia sebagai mudzakkar, bukan muannas. Jadi ada nama-nama yang cenderung muannas tapi dia dianggap mudzakkar karena mudzakkar tapi ternyata dia muannas, ya, seperti tadi disebutkan. Tinggal yang ditanya belum untuk akhwat, yang belum itu, ya. Min fadlik saya acak karena waktunya tidak mencukupi. Kata benda muannas yang ada tanda tak marbutah. Alif qanitah, min fadlik. Qanitatun. Nah, ada nama qanitah temanmu sendiri. Barakallahu fiik. Ya ukhti Malika Karaman. Ukhti Malika min fadlik, sebutkan kata benda muannas yang tidak ada tanda muannasnya. Seperti muannas majazi. Kata benda muannas tetapi nampaknya dia seperti mudzakkar. Malika hadirah am ghaibah? Naam, tafadhali ya Malika min fadli. Udunun. Naam, karena berpasangan. Baik, sekarang ukhti Zafira Nurlaili. Anak tanya sekarang Zafira. Narun, mudzakkar atau muannas ya Zafira? Narun, mudzakkar atau muannas ya Zafira? Nurlaili. Intabi ya, okay. Positive thinking. Intabi ya ukhti Zafira. Nah, narun, mudzakkar atau muannas? Ghaibah. Naam, nantakil ila ukhti Miftahur Rahmah. Miftahur Rahmah hadirah? Ukhti Miftahur Rahmah. Ghaibah? Ghaibah. Ukhti Isna'i. Ukhti Isna'i. Isna'i. Min fadlik, narun, mudzakkar atau muannas? Narun, mudzakkar atau muannas? Muannas. Min aina arafti annaha muannas? Dari mana Anda tahu kalau itu muannas? Ya, baik. Bisakah Anda mendatangkan asyahid ala dalik? Bukti bahwa nar itu adalah muannas. Dari mana Anda tahu bahwa dia muannas? Dari Al-Quran, dari Sunnah, kalau Anda tahu. Nah, buktinya. Ahsanti, barakallahu fiik. Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ahsanti. Naam. Min fadlik ya akhi, ya ukhti Hana. Ukhti Hana hadirah? Hana. Hana hadirah? Naam. Ardun, mudzakkar atau muannas?
Ardun mudzakkar atau muannas? Ardun. Nah, dari mana Anda tahu dia muannas? Buktinya apa? Nah, min fadlik. Dari Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa idal ardu inna ardullahi wasi'ah. Na'am. Wa idal ardu muddat. Na'am. Wa alqatna fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Na'am. Barakallahu fiik. Intahina minad dirasah wa qad ta'allamna fi hadzal yaum. Kita telah belajar beberapa isim pembagiannya, ditinjau dari sisi bangunannya, susunan huruf-hurufnya, kemudian ditinjau dari kejelasannya, dan ditinjau dari jenisnya. Min fadlikum, semuanya tolong dihafalkan. Lalu bagian kotak yang bawah itu merupakan tanda bahwa antum bisa memahaminya. Tolong carikan yang telah kita pelajari, antum tulis di situ. Nomor 1, isim ditinjau dari bangunannya, dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 2 ya. Sahih al-akhir dan ghairu sahih akhir, masing-masing berikan contoh ya. Sebisa yang antum ketahui, boleh melihat, boleh ngerpek, boleh tanya temen, boleh melihat browsing, silahkan. Yang penting saya koreksi betul. Kemudian saya tagih, yang pertemuan yang dahulu, Ana belum tahu bahwa antum paham atau tidak kalau antum tidak mengumpulkan. Ini yang saya tahu, ada satu ikhwan Naufal Ahsani, Masya Allah. Satu-satunya yang sudah mengumpulkan. Yang lainnya sama sekali belum. Masya Allah, Ustaz Effendi, jazakumullah khairan. Masya Allah. Yang lainnya belum mengumpulkan. Akhwat, ini para akhwat yang bergabung lewat syabakah elektronia, yang dari rumah online, kemudian yang hadir di kelas, yang sudah menulis, mohon dikumpulkan sehingga saya tahu bahwa antum semuanya bisa memahami penjelasan. Dan untuk pertemuan hari ini tidak sulit, antum hanya mengingat pembelajaran ini dan tolong antum tulis kosakata pembagian isim tadi sesuai dengan kelompoknya, antum tulis di kotak bawah. Setelah itu akan Anda beri nilai, Anda kembalikan lagi ke antum untuk bisa dipelajari dan dimurojaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang benar dari Allah Ta'ala, kalau ada yang kurang dari saya sendiri dan dari syaitan, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wasyarokatikum wa naqtatimu liqa'ana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.